Nggak tahu kenapa tiba-tiba bermunculan banyak banget kasus pencabulan santri wanita ke permukaan dalam waktu dekat ini. Sesudah rame kasus pencabulan 12 santri wanita di Bandung, muncul lagi kasus yang sama dan kali ini di Tasikmalaya. 9 orang santri wanita akhirnya buka suara kalau mereka telah dicabuli oleh guru agamanya. Sebenarnya kasus pencabulan terhadap anak-anak ini bukan kasus pertama di Indonesia. Banyak sekali dengan berbagai kisah dan latar belakang. Tahun 1997-an, kita gempar dengan kasus robot gedek yang mensodomi anak jalanan lelaki yang kemudian dia bunuh karena melawan. Robot gedek kemudian dijatuhi hukuman mati, tapi dia meninggal di penjara karena serangan jantung. Tahun 2010-an ditangkap lagi seorang yang dikenal dengan panggilan Babeh di Jakarta dengan kasus yang sama tetapi lebih seram. Babeh ini selain pedofilia atau senang memperkosa anak kecil, juga seorang nekrofilia, senang bercinta dengan mayat. Anak jalanan yang berhasil ditangkap oleh Babeh dibunuh dulu dengan cara dicekik pakai tali rafia hitam. Sesudah itu mayatnya diperkosa dan dimutilasi kemudian. Itu baru yang terungkap dan menjadi perhatian publik. Yang tidak terungkap pasti jauh lebih banyak. Dan tidak semua korban yang masih hidup mau bercerita karena malu dan tertekan. Kekerasan seksual pada anak itu memang membawa trauma yang panjang dan berbekas dalam. Dan bisa saja membuat si anak yang diperkosa itu melakukan perbuatan yang sama kelak dengan memerkosa anak lain sebagai bagian dari balas dendam. Karena itu, kasus pedofilia dengan latar belakang agama ataupun bukan adalah kasus yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih. Korbannya adalah anak-anak yang masih punya masa depan yang panjang. Menghancurkan mimpi mereka sama saja dengan menghancurkan diri mereka. Ini bukan hanya tentang pemerkosaan, tapi lebih dalam tentang penghancuran jiwa seseorang. Pemerintah sendiri tahun 2020 sudah menandatangani persetujuan tentang kebiri kimia untuk pelaku perkosaan anak. Kebiri kimia ini adalah proses penghilangan nafsu seorang lelaki yang sudah terbukti melakukan pemerkosaan terhadap anak kecil. Proses kebiri kimia ini dengan melakukan suntikan dan juga pemberian pil supaya titik si pemerkosa tidak bisa bekerja. Si pemerkosa anak juga dipasangi chip di tubuhnya supaya jejak mereka bisa diketahui ada di mana. Tapi masalahnya, kebiri kimia itu adalah hukuman yang masih santun dan ringan untuk seorang pemerkosa anak dibandingkan dengan hancurnya jiwa seorang korban yang kehilangan masa depannya. Kebiri kimia itu sifatnya tidak permanen. Kalau seseorang dijatuhi hukuman kebiri kimia selama 2 tahun, maka selama 2 tahun itulah dia mendapatkan suntikan dan pil supaya tidak bisa ngaceng. Sesudah itu, ya kembali lagi seperti biasa. Sehingga bisa jadi ada korban lagi yang mungkin akibatnya akan lebih mengerikan. Si anak bukan hanya diperkosa, bahkan mungkin dimutilasi seperti yang dilakukan si Babeh tahun 2010-an. Pelaku pemerkosa anak sudah pasti punya penyakit jiwa. Karena kalau waras, dia nggak mungkin bisa horny melihat anak-anak yang polos dan butuh perlindungan. Selain tidak permanen, kebiri kimia ini juga bermasalah dari sisi pelaksanaannya. Karena kabarnya Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menolak melakukan suntikan kebiri. Buat IDI, kebiri kimia itu bertentangan dengan kode etik profesi seorang dokter yang menghormati terjadinya pembuahan oleh manusia. Sedangkan kebiri kimia justru menghilangkan fungsi pembuahan itu. Itulah mungkin kenapa sejak diputuskan oleh pemerintah tentang tata cara pelaksanaan hukuman pakai kebiri kimia, belum ada satupun terdakwa pemerkosa anak yang dikebiri. IDI lepas tangan karena mereka katanya terikat kode etik profesi.
Sedangkan situasi semakin lama semakin gawat karena begitu banyaknya kasus pencabulan. Pemerintah sendiri nggak bisa melaksanakan karena jelas yang harus menyuntik ya dokter, bukan Menteri Kesehatan. Nggak tahu kenapa Ikatan Dokter Indonesia terkesan malu-malu melaksanakan hukuman kebiri kimia itu. Mereka berpegangan pada kode etik dokter, tapi nggak mau mengambil pengecualian untuk kasus pedofilia. Seharusnya ID tetap berpegang pada kode etik dengan pengecualian, bukan kemudian main rata saja tanpa melihat perasaan korban. Padahal di beberapa negara di dunia seperti Amerika, Pakistan, Korea Selatan, Nigeria sudah memberlakukan kebiri kimia itu. Bahkan Ceko lebih kejam. Mereka nggak ada tuh santunnya kepada pelaku pedofilia. Buat Ceko, kebiri itu harus permanen. Jadi nggak perlu pakai suntik-suntikan segala. Langsung bedah supaya si kuncung yang kurang ajar itu nggak bisa lagi membawa korban. Matikan sekalian, kalau hidup ntar bisa nembak kemana-mana. Kalau saya sih gampang ya, pancung aja lah titiknya, biar nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Wong mereka sudah merusak masa depan anak-anak. Hilangkan aja sekalian masa depannya, nggak perlu pakai HAM segala. Karena perlindungan anak ada di atas segalanya. Hukuman mati itu terlalu ringan buat si pemerkosa. Biarkan mereka hidup dengan kerusakan mereka seumur hidup biar jadi beban. Siapa tahu nanti mereka bunuh diri, selesai sudah. Itu urusan mereka sendiri. Saya sih saran aja ke pemerintah dan DPR. Ngapain sih pakai kebiri kimia segala? Sopan amat kalian. Bikin permanen aja biar nggak jadi masalah ke depannya. Coba perhatikan si Heri Wirawan, Ustadz Cabul dari Bandung itu. Dia baru berumur 36 tahun. Misalnya, dia di penjara 15 tahun, pas keluar penjara, dia masih berumur 51 tahun. Masih muda, masih kuat, masih bisa mengambil korban anak-anak lagi. Kalau nggak dikebiri permanen, nanti dia bisa beraksi lagi. Mulailah pemerintah memikirkan masa depan korban. Bukan lagi terus sibuk mikirkan si pelaku. Pelaku itu nggak ada HAM. Dia bahkan tidak berpikir HAM buat korban-korbannya. Ayo kita dorong terus pemerintah untuk menghukum seberat-beratnya para predator seksual anak-anak. Sambil seruput kopi dengan kopi seruput. Cita rasa original kopi Indonesia. Mari seruput. Mari kicung, mari titipnya kita pancung.